Berbicara market structure, ini adalah hal fundamental karena yang paling berbahaya Bapak dan Ibu pada saat trading adalah kita tidak tahu di mana kita harus menempatkan take profit, tidak tahu di mana menempatkan stop loss. Bagaimana yang nanti? Non-farm payroll, Non-farm payroll. kemungkinan emas akan ke atas. Perhatikan saja bagaimana pola terbentuk, maka di situ akan ketemu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat sore. Sudah bergabung di webinar kali ini dan secara khusus kita akan membahas, mengetahui, dan juga mempelajari bagaimana head and shoulder formation itu sendiri ya. Kalau berbicara head and shoulder, Bapak dan Ibu, ini adalah merupakan suatu struktur ya dari pergerakan harga, dan ini adalah merupakan formasi technical analisis dengan memanfaatkan estetika struktur pasar dan bisa diandalkan sebagai pola pembalikan. Jadi Bapak dan Ibu di sini dengan kita mengetahui bagaimana sebetulnya struktur daripada harga ya, itu betul-betul kita bisa mengidentifikasi arah pembalikan dari suatu tren ya. Head and shoulder itu terdiri dari 3 komponen penting, yaitu yang pertama adalah left shoulder ya. Ini berarti bahu di yang sebelah kiri, lalu dilanjutkan dengan head-nya ya, sebagai kepalanya, dan kemudian yang ketiga adalah right shoulder, berarti bahu sebelah kanan ya. Ini penting ya, artinya dalam pembentukannya ini ketiga-tiganya harus terjadi. Lalu kemudian untuk head and shoulder sendiri Bapak dan Ibu bisa digunakan di seluruh time frame ya. Artinya Anda bisa melakukan analisa dari berbagai time frame. Ketika tidak ditemukan pada time frame daily, maka Anda bisa beralih untuk mencarinya di time frame 4 jam. 4 jam tidak ditemui, bisa dicarinya di time frame 1 jam. Jadi memang dalam hal ini kita tentu harus melakukan praktis ya, sehingga kita akan terbiasa melihat struktur daripada harga. Lalu kemudian kalau berbicara market structure Bapak dan Ibu, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa yang namanya tren ya di luar sideways ya, ini ada bullish dan bearish ya. Bullish adalah tren yang sedang naik, bearish adalah tren yang sedang turun. Bapak dan Ibu, kalau berbicara kaidahnya, dalam tren yang sedang bullish, pasti akan membentuk yang namanya harga tertinggi, seperti ini. Ya, ini membentuk high di sini. Lalu setelah membentuk high, bisa dipastikan akan membentuk harga lebih rendah. Berarti itu adalah low-nya. Setelah membentuk low, apabila ini memang sebuah tren yang sedang naik, dia wajib membentuk yang namanya higher high. Ya, artinya harga yang tinggi tetapi lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya.
Kurang lebih seperti itu ya, itu higher high. Nah, setelah membentuk higher high, lalu kemudian adalah higher low. Jadi high yang lebih rendah gitu ya, seperti itu. Jadi berbicara market structure ini adalah hal fundamental Bapak dan Ibu. Kita harus memahami pasti akan berbentuk high, low, higher low, lalu kemudian ketika naik higher high kembali, maka itu confirm sebuah uptrend ya. Begitupun untuk yang bearish ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah harga tertingginya, lalu kemudian ketika turun, ini merupakan harga terendahnya, lalu kemudian harga sedikit terkoreksi ya, naik, maka ini disebut dengan lower high ya, low yang meninggi daripada low sebelumnya. Lalu kemudian membentuk lower low. Ini adalah low yang paling rendah. Jadi Bapak dan Ibu, apabila kondisi ini terus terjadi, maka bisa dipastikan tren sedang berlangsung. Ya. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat di grafik ya. Ketika kaidahnya ini terjadi, Bapak dan Ibu ya, seperti ini. Nah, ini naik. Oke. Berarti ini adalah low-nya ya di sini. Lalu di sini adalah high-nya. Oke. Lalu kemudian di sini terjadi penurunan, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian terjadi lagi kenaikan. Nah, seperti ini. Ya. Lalu terjadi kembali penurunan. Nah, kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Lalu kemudian di sini terjadi lagi yang namanya kenaikan. Nah, seperti ini ya. Oke, high, low, berarti di sini higher low ya. Kemudian di sini higher high, ya, higher high begitu. Lalu kemudian di sini higher low. Kemudian di atasnya ini berarti ini juga kembali menjadi higher high. Bapak dan Ibu, dalam bertransaksi ini sangat mudah sekali. Ketika Bapak dan Ibu menemukan pola seperti ini, maka kita sudah bisa langsung menarik kesimpulan bahwa yang namanya tren ini sedang berlangsung. Lalu kemudian kita lihat di sini. Oke, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini sangat bagus sekali ya contohnya Bapak dan Ibu. Ini oke, satu. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ini dua, seperti ini ya. Lalu kemudian ini ke sini, tiga. Lalu dia terkoreksi kembali, ya. Lalu kemudian dia turun. Nah, yang luar biasa di sini ada semacam riak ya, berarti gelombang-gelombang yang kecil. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ini, ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini adalah high-nya, lalu kemudian ini adalah low-nya, ini adalah lower high, ya, low yang meninggi ya. Ini lower high, lalu kemudian ini adalah lower low, terbentuk kembali menjadi lower high, lalu kemudian di sini masuk menjadi lower low. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah dua contoh yang saya sampaikan, itu merupakan struktur dasar yang wajib terjadi apabila kita melihat sebuah tren. Ya, tentu yang jadi pembahasan bagi kita adalah kalau misalnya ini adalah lower high, berarti kurang lebih berada di area sini, Bapak dan Ibu. Mohon ditunggu. Berarti ada di area sini nih.
Ya, kurang lebih ini harga tertingginya berarti ada di sini. Lalu kemudian lower high yang di bawahnya berarti kurang lebih ada di sini, harga tertingginya. Tentu yang jadi pertanyaan adalah ketika harga sedang berjalan dari high menuju low, menuju high, menuju low gitu kan. Seperti yang saya gambarkan, ini adalah kondisi normal. Tetapi bagaimana kalau ternyata tiba-tiba harganya malah ke sana, Bapak dan Ibu? Artinya, dia malah yang harusnya membentuk lower high, malah jadi membentuk harga tinggi baru, lebih tinggi dari lower high yang sebelumnya. Nah, pola-pola seperti itulah yang harus kita antisipasi, Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ketika pergerakan harga berjalan normal, ya, maka itu merupakan struktur dasar yang sesuai dengan kaidahnya. Tetapi apabila tidak sesuai dengan kaidahnya, seperti yang saya sampaikan di sini, nah ini yang saya lingkari ini, maka hal tersebut itulah yang harus menjadi tanda tanya bagi seorang trader. Mengapa itu terjadi? Apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya? Sesuatu yang tidak sesuai dengan strukturnya, itu yang harus Bapak Ibu curigai. Intinya itu ya. Baik, saya akan kembali ke slide. Jadi market structure ini adalah posisi normal ya seperti ini. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, kalau berbicara bagaimana kita untuk mengidentifikasi head and shoulder formation ya. Di sini jelas Bapak dan Ibu merupakan high ya, higher low, di sini higher high seperti itu. Sampai garis yang berwarna biru ini, posisi awalnya ini adalah normal sebuah tren yang sedang naik, Bapak dan Ibu. Seharusnya apabila itu tren normal sesuai dengan strukturnya tadi, seharusnya dia begini, Bapak dan Ibu. Oke, lalu kemudian dia naik lagi membentuk higher high. Lalu begini, lalu kemudian naik lagi. Tetapi apa yang terjadi dengan yang saya contohkan di sini, justru dia mulai menabrak Bapak dan Ibu. Ini adalah harga terendah daripada higher low-nya, tetapi dia mulai ditabrak di sini. Artinya, ini di luar struktur. Nah, pola-pola seperti ini yang harus kita curigai Bapak dan Ibu. Disinilah justru yang akan membantu kita bagaimana mengidentifikasi harga. Apakah ini betul-betul masih sesuai dengan strukturnya, sedang naik, atau memang akan terjadi pembalikan arah. Ya. Dalam mengidentifikasi untuk head and shoulder formation, tentu ini ada kaidah-kaidahnya. Pola dari higher high sebelumnya, ini akan menjadi left shoulder, ya, bahu yang sebelah kirinya. Lalu kemudian di sini akan membentuk higher low. Ini sudah pasti Bapak dan Ibu. Lalu kemudian ada kepala dan kepala ini akan menjadi higher high-nya. Ya, seperti sama dengan struktur yang sedang naik tadi. Lalu kemudian setelah itu akan membentuk yang namanya right shoulder atau bahu kanan. Dan yang pasti dia akan membentuk yang namanya lower low, Bapak dan Ibu. Ya, mari kita perhatikan Bapak dan Ibu. Sesuai dengan strukturnya, kondisi yang di sini awalnya kondisi tren normal sedang naik, ya, sesuai dengan strukturnya. Namun ternyata dalam perjalanannya dia mulai menabrak daripada struktur yang ada. Seharusnya tidak boleh lebih rendah dari sini, tetapi ini disinilah level terjadinya penabrakan Bapak dan Ibu. Maka sudah bisa kita simpulkan ini membentuk seperti left shoulder, lalu ini adalah kepalanya. Seperti itu ya. Nah, tentu kita tinggal menunggu bagaimana terjadinya pembentukan daripada bahu yang
sebelah kanan. Nah, untuk membentuk bahu yang sebelah kanan, tentu kita pun harus melihat formasi apakah betul turun atau tidak ya. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, ini adalah higher low terakhir sebelum harga turun. Lalu kemudian ini adalah level yang menabrak, ini adalah nilai terendahnya. Maka kedua level ini Bapak dan Ibu ya, yang saya ganti warnanya. Nah ini yang ke satu, lalu kemudian ini yang kedua. Nah pola ini kita bisa tarik garis Bapak dan Ibu yang disebut dengan neckline. Ya, sebagai garis lehernya. Jadi nilai yang terendahnya ini kita bisa tarik sebagai neckline. Bagaimana fungsi daripada neckline dan bagaimana memanfaatkannya, nanti kita bisa sama-sama lihat di layar grafik ya. Saya ambil contoh ya. Kita lihat di time frame 1 jam ya. Saya coba perbesar ya. Apa yang bisa Bapak Ibu perhatikan, apa yang bisa kita sama-sama simak Bapak dan Ibu, karena untuk memahami struktur pasar di sini diperlukan praktis ya. Kita harus mengulang-ulang untuk memahami daripada bagaimana cara membacanya. Kalau dilihat pada struktur di sini Bapak dan Ibu, ini sudah sangat jelas sekali. Ini awalnya sebuah tren ya. Nah, ini secara struktur ini normal nih Bapak dan Ibu, ya. Secara struktur normal. High, low, kemudian higher high, higher low, higher high, higher low. Ini normal sekali ya. Namun demikian, pada satu titik Bapak dan Ibu kita bisa lihat di sini. Ya, ketika harga sedang meninggi seperti ini. Saya coba perbesar ya supaya lebih jelas. Nah, lalu kemudian ini jelas ini adalah higher high ya. Lalu kemudian membentuk higher low, nah seperti ini. Lalu kemudian dia membentuk kepala Bapak dan Ibu. Ya, awalnya kita belum paham, kita belum mengetahui apakah ini head and shoulder atau bukan. Ya, awalnya normal saja. Di sini adalah higher high-nya. Lalu kemudian ini adalah higher low-nya, lalu kemudian ini membentuk higher high, seperti itu ya. Nah tentu bayangan awal pasti akan dikira ini akan terkoreksi, lalu kemudian naik lagi ke atas. Artinya secara strukturnya struktur uptrend ya. Tetapi Bapak dan Ibu coba perhatikan, ini adalah nilai terendah sebelumnya Bapak dan Ibu. Ini nilai terendah sebelumnya. Dan disinilah ditabrak Bapak dan Ibu oleh harga. Maka kondisi ini sudah memberikan suatu sinyalemen kepada kita bahwa struktur sudah tidak sesuai. Ya, kita lihat di sini, kita tarik sampai ke area ininya ya, area penabrakannya, swing low-nya di sini. Lalu kemudian dia akan membentuk struktur Bapak dan Ibu, ya. Berarti, oke, mohon ditunggu. Berarti ini adalah left shoulder. Ini bahu yang kirinya Bapak dan Ibu, ya. Lalu ini adalah kepalanya, ini adalah head-nya ya. Lalu di sini jelas ini adalah right shoulder-nya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu perhatikan dia membentuk ke bawah ya. Membentuk ke bawah seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu khawatir ya. Dia akan balik lagi ke atas seperti ini. Nah, ini akan balik lagi ke atas. Oke. Kita lihat Bapak dan Ibu. Dari kondisi di sini, sangat jelas teridentifikasi oleh kita
bahwa ini adalah nilai terendah sebelumnya, sebelum ditabrak. Lalu ini adalah nilai terendah yang menabraknya, Bapak dan Ibu. Maka dengan sangat mudah Bapak dan Ibu bisa menarik garis ya di sini untuk mencari neckline levelnya di sini. Ya. Saya ganti saja warnanya supaya beda ya. Nah, ini adalah neckline-nya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menyambungkan saja di sini ya, antara nilai terendah sebelumnya dengan nilai terendah yang saat menabraknya. Bapak dan Ibu tinggal sambungkan saja seperti ini. Jangan ragu untuk menarik garis Bapak dan Ibu ya, untuk melakukan praktis. Oke. Kita lihat yang terjadi Bapak dan Ibu di sini. Ini jelas yang warna biru, ini merupakan garis neckline. Boleh saya tulis di sini. Jadi untuk neckline atau saya singkat NL ya, ini adalah level untuk melakukan entry posisi. Jadi Bapak dan Ibu, tunggu ketika ada harga mulai menyentuh kepada neckline itu. Ini harus terbentuk sempurna ya Bapak dan Ibu. Antara bahu kiri, kemudian kepala, lalu bahu kanan. Nah ini tunggu saja. Ini apa namanya? Neckline ini ketika tersentuh baru Bapak dan Ibu melakukan entry. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah di mana sebetulnya kita menempatkan stop loss. Untuk penempatan stop loss itu bisa dilakukan di dua tempat. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menempatkan stop loss pada bahu kanan ya. Jadi di sini ini adalah level stop loss. Boleh Bapak dan Ibu menempatkannya di sini. Atau boleh menempatkannya di kepala. Seperti itu. Jadi ini adalah level stop loss-nya Bapak dan Ibu. Bertransaksi dengan menggunakan head and shoulder, ini akan sangat membantu kepada kita memberitahu apakah struktur masih berjalan normal atau akan terjadi perubahan. Kalaupun terjadi perubahan, kita memiliki konfirmasi ideal di mana kita akan melakukan entry. Lalu penempatan stop loss pun juga sangat terukur Bapak dan Ibu. Artinya kita tidak sembarangan asal menempatkan sekian poin ya tanpa mengetahui kenapa harus ditempatkan di sana. Tetapi dengan menggunakan head and shoulder, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan bahu kanan atau memanfaatkan kepalanya itu sebagai batasan resiko kita. Lalu kemudian kita perhatikan Bapak dan Ibu, bagaimana untuk take profit-nya. Level kepala Bapak dan Ibu, kita lihat di level ujungnya, ya di area sini berarti ini adalah level ujung daripada kepala. Lalu kemudian Bapak tarik ke bawah, Bapak Ibu tarik ke bawah sampai menyentuh garisnya. Jadi garis vertikal ya, tarik sampai ke neckline ke sini. Ya, seperti itu. Kita sama-sama lihat di layar Bapak dan Ibu. Di sini ada 10.865 poin, berarti kurang lebih karena menggunakan MT5, ini ekuivalen dengan 1000 poin ya. Oke. Kita lihat di sini. Ini kurang lebih 1000 poin, berarti tadi 1865, maka saya catat dulu supaya kita sama-sama mengetahuinya. 10865 ya, 10865. Dari garis neckline yang sudah kita tarik 10865 tadi,
Bapak dan Ibu silahkan tarik lagi ke bawah dengan nilai yang sama-sama 10865. Oke, kita lihat 10865 berarti 10, oke di sini ya, ini 866 lah kurang lebih sama, berarti di 1793,9. Oke, saya kasih garis 1793,9 seperti ini. Oke, maka garis ini adalah garis taking profit pertama. Jadi sudah dengan sangat mudah Bapak dan Ibu mengetahui di mana menempatkan batasan risiko, lalu di mana untuk mengambil keuntungan. Ini merupakan take profit pertama. Ya, kalau kita lihat dari garis neckline sampai ke take profit, ini 10.865, berarti itu ekuivalen dengan 10 juta apabila Bapak dan Ibu entry dengan satu lot. Ya, entry dengan 0,1 lot berarti itu sama dengan sekitar 1 juta rupiah ya untuk memanfaatkan Head and Shoulder. Apakah ketika harga sudah menyentuh take profit 1, apakah kita boleh menahannya, Bapak dan Ibu? Tentu jawabannya boleh, itu adalah hak kita. Nah, kalau begitu, kalau yang saya contohkan, yang saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu di sini, berarti ini secara risk and reward, perhitungannya adalah 1:1. Artinya panjang stop loss ini sama dengan panjang take profit. Tetapi ketika Anda ingin mengubahnya menjadi 1:2, ini juga boleh. 10.865 berarti tinggal Bapak dan Ibu kali 2. Ya, berarti ini adalah TP1, berarti kalau begitu nanti TP2-nya akan lebih rendah lagi ya. Coba saya perkecil ya di sini. Saya hapus dulu tulisannya. Oh, luar biasa. Garis yang warna merah ini 10.865, ini baru TP1. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu dari sini ya, 10.865, anggap saja 11.000 ya. 11.000, kalau ambil 22.000. Sampai sini di 1782 kita masih dapat Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau diambil 33.000 misalnya ya? Berarti ini risk and reward-nya adalah 1:3. Masih dapat juga. Artinya Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan di mana letak take profit itu tinggal mengkalikan saja jarak antara neckline dengan head ya. Jadi antara jarak kepala dengan jarak leher itu Bapak tarik, itu merupakan take profit pertama. Tetapi ketika ingin menambah keuntungan, Bapak dan Ibu tinggal mengkalikan saja dari jumlah yang ada ya. Oke, bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Ini adalah di time frame 1 jam ya. Saya mengajak Bapak dan Ibu coba ingin melihat di time frame yang lebih kecil ya, misalnya di time frame 15 menit nih. Ya. Oke, ini unik sekali Bapak dan Ibu ya. Saya melihat di time frame yang 15 menit, ini justru posisi posisi daripada head and shoulder-nya ini terbalik ya. Kita lihat begini. Ini adalah strukturnya, saya langsung kasih garis saja. Ya. Iya, seperti ini. Lalu kemudian naik. Nah, ini berarti strukturnya masih normal Bapak dan Ibu. Bahwa ini adalah struktur yang sedang turun ya. Ini sangat-sangat normal sekali. Lalu kemudian mengalami kenaikan seperti ini ya, lalu kemudian turun lagi, kemudian dia naik lagi. Bapak dan Ibu coba perhatikan ya,
Ini luar biasa dari Head and Shoulder. Jadi ini sudah bisa dipastikan ini adalah bahu sebelah kiri atau left shoulder-nya. Lalu kemudian ini adalah kepalanya. Lalu kemudian ini adalah right shoulder-nya. Sudah sangat jelas sekali Bapak dan Ibu. Lalu kemudian kita juga di sini bisa menarik garis ya. Oke, kita bisa menarik garis. Maka ketika harga sudah menyentuh daripada neckline di sini, berarti di area sini Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan yang namanya buy position. Jadi dengan menggunakan head and shoulder, kita tidak terburu-buru untuk entry Bapak dan Ibu. Ya, kita justru betul-betul bisa entry berdasarkan konfirmasi pasar. Maka ini juga sebetulnya merupakan jawaban bagi kita semua kalau ditanya mengapa seorang profesional trader itu sangat sedikit sekali menggunakan indikator. Karena sebetulnya candlestick sendiri itu juga merupakan indikator sebetulnya. Ya, apabila kita bisa memahami daripada struktur pasar itu sendiri. Oke, saya hapus dulu yang ininya. Kita lihat Bapak dan Ibu, saya coba perkecil. Bisa Bapak Ibu lihat ini adalah garis entry kita untuk melakukan buy posisi ya. Ini sangat sangat-sangat powerful sekali. Kalau kita tarik dari sini sampai ke neckline, tadi ada garis neckline di area sini ya. Nah, ini adalah garis neckline-nya begitu. Kita lihat Bapak dan Ibu, dari sini sampai ke neckline, dari kepala sampai ke garisnya, itu adalah 16.189. Oke, kita coba tarik di sini. 16.189. Ini berarti equal ya, ini risk and reward-nya 1:1. 16.189. Ya, berarti kita mendapatkan keuntungan itu kurang lebih berada di area sini Bapak dan Ibu. Di area sini. Kita lihat dari level kita entry, di sini buy, sampai ke sini, berarti itu kurang lebih sekitar 14.400.000 rupiah untuk sekali entry dengan volume transaksi 1 lot ya. Nah ini hal-hal yang bisa kita manfaatkan pada saat menggunakan head and shoulder. Jadi ini adalah formasi sebagai contoh yang tadi saya sampaikan. Ini adalah contoh ketika uptrend market dilanjutkan dengan pola pembalikan ke bawah. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin tegaskan sekali lagi, untuk penempatan stop loss, lakukanlah pada bahu sebelah kanan. Jadi bahu sebelah kanan ini memegang kunci ya Bapak dan Ibu, atau berada di level kepalanya. Ini untuk penempatan stop loss. Lalu kemudian nilai terendah, baik itu high low di sini ya, ini bisa dijadikan sebagai support nilai untuk mengetahui di mana neckline, lalu kemudian untuk penempatan take profit-nya, Bapak dan Ibu, dari harga tertinggi bagian kepala, ditarik ke garis leher, ke garis neckline, itu adalah sama dengan garis take profit ya. Lalu kemudian kita lihat contoh untuk identifikasi daripada pola sebaliknya yang tadi barusan saya sampaikan. Awalnya selalu diawali dengan struktur yang normal, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah struktur penurunan normal. Lalu kemudian dari kelokan-kelokan ini tentu sini sudah membentuk yang namanya bahu kiri. Dari bahu kiri pasti akan membentuk lower high, dia pasti akan terkoreksi dulu sebelum membentuk kepala, lalu kemudian membentuk kepala, maka kepala ini adalah sebagai lower low-nya. Ya. Lalu kemudian ternyata harga malah naik. Karena yang normal seharusnya ketika harga sudah naik, dia seharusnya kembali ke bawah.
membentuk lower low lagi yang baru. Akan tetapi ketika ada ketidaksesuaian, disinilah yang menjadi sinyalemen bagi kita, Bapak dan Ibu. Ya, itu kuncinya. Lalu kemudian membentuk bahu kanan, lalu kemudian pasti akan membentuk yang namanya higher high, ya. Lalu kemudian dengan pola head and shoulder yang terbalik, atau ada orang mengatakan dengan istilah inverted head and shoulder seperti ini, di mana kita menempatkan stop loss, selalu penempatan stop loss kita lakukan pada bahu kanan, Bapak dan Ibu. Ya, selalu di sini. Lalu kemudian, atau yang boleh kita pilih adalah di bagian kepala. Ini adalah untuk level stop loss. Neckline ini selalu menjadi level entry kita, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah level entry kita. Lalu kemudian untuk mendapatkan take profit, tentu Bapak dan Ibu harus menghitung dari garis neckline ini sampai dengan garis dengan candle yang berada di level kepala. Berapa ini kira-kira panjangnya? Ya, maka garis take profit pun di sini berarti equal, ya, artinya sama. Ini untuk perhitungan 1 dibanding 1, ya. Ketika 1:2 boleh, hanya saya tetap menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu disiplin menjaga modal kita dengan memanfaatkan trailing stop, ya. Keunggulan memanfaatkan head and shoulder pattern, Bapak dan Ibu, yang pertama, ini bisa membantu mengidentifikasi arah harga dan memetakan struktur harga. Jadi, Bapak dan Ibu di sini betul-betul harus berani untuk melakukan penarikan garis, tetapi tentunya bukan yang asal menarik, tetapi yang terstruktur, ya. Dari low ke high, lalu kemudian ke higher low, ke higher high, begitupun sebaliknya dari high ke low, lalu lower high, lower low. Itu Bapak dan Ibu coba untuk lakukan praktis, ya. Dan nanti dengan grafik yang tidak ada indikator sama sekali, itu lama-kelamaan mata kita akan terlatih, ya, untuk melihat pola-pola apakah ini sesuai atau ini pola sudah mulai tidak sesuai. Lalu kemudian keunggulan yang kedua adalah penggunaan time frame ini sangat fleksibel. Ketika Bapak dan Ibu mencari di time frame daily tidak ditemukan, Bapak dan Ibu bisa mencarinya di time frame 4 jam, ya. Cari di time frame 1 jam, bahkan di 15 menit. Lalu kemudian untuk time frame 1 menit dan 5 menit itu sebetulnya juga sangat memungkinkan akan terbentuk yang namanya head and shoulder pattern. Tetapi dikarenakan pergerakannya yang sangat cepat, tentu analisa sangat tidak disarankan, ya, apabila Bapak dan Ibu menarik garis head and shoulder itu dari time frame yang terlalu kecil, karena itu sangat mengganggu nantinya, ya. Memang saya sarankan kalau Bapak dan Ibu mau, itu dari time frame 15 ke atas, itu bisa dimanfaatkan untuk menarik garis head and shoulder, ya. Lalu kemudian keunggulan yang berikutnya, level entry sudah sangat jelas, ya, Bapak dan Ibu. Entry dan exit-nya tuh sudah betul-betul kita ketahui di mana kita harus entry dan kapan dan di mana kita akan melakukan exit. Lalu jarak take profit dan stop loss level sangat terukur, ya. Tetapi dengan memanfaatkan head and shoulder ini bisa sangat membantu. Lalu kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengambil peluang pada saat terjadi pembalikan arah, ya, atau reversal, maupun pada saat continuing trend. Jadi Bapak dan Ibu menggunakan head and shoulder selalu yang menjadi inti kunci adalah di mana bahu kanan. Nah, itu kuncinya, ya.
bahu kanan, dan kepala. Lalu kemudian perhatikan neckline-nya, apabila itu sudah terkonfirmasi, apapun trennya, apakah itu berbalik arah ya atau reversal, ataupun rebound, itu sangat membantu kepada kita. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana head and shoulder formation? Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan. Jadi sama-sama kita sudah mendengarkan nih pemaparan dari Mr. Deki Mas Tobi mengenai head and shoulder. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya buat para partisipan yang menanyakan langsung, bisa menanyakan lewat mikrofon atau kolom chat ya. Dipersilakan. Ya, selamat sore. Saya mau tanya. Silakan, Pak. Ya, kapan dikatakan kalau head and shoulder itu fail? Baik. Biasanya sih sebelum selesai membentuk bahu kanan ya. Ya. Nah, ini pertanyaannya yang bagus. Ketika sebelum bahu kanan itu terbentuk, Bapak dan Ibu luar biasanya dari head and shoulder selalu terbentuk sampai bahu kanan. Tetapi ada kaitannya dengan pertanyaannya Pak Agus, bahwa terkadang Bapak dan Ibu ketika kita sudah menarik garis neckline, justru malah harga tidak ke bawah. Nah, saya ambil satu contoh yang tadi ya. Oke, yang ini saya hapus dulu. Harga naik, lalu kemudian turun, lalu naik, turun, lalu kemudian naik, lalu turun. Seperti itu ya. Dan ini adalah neckline-nya di sini. Nah, ini contohnya demikian. Nah, head and shoulder ini selalu terbentuk seperti ini. Maka tadi saya sampaikan di slide yang terakhir, bahwa ketika menggunakan head and shoulder, ini berarti kita bisa memanfaatkan pola pembalikan. Oke, saya ganti warna. Kita bisa memanfaatkan pola pembalikan, lalu kemudian dia pasti balik lagi ke sini. Jadi ini di area neckline-nya di sini. Artinya secara formasi dia terbentuk dengan sempurna. Ya. Dari mulai bahu kiri, bahu kepala, lalu kemudian bahu kanan. Nah, yang justru sering juga terjadi, tetapi sangat jarang ya Pak Agus, bahwa yang namanya head and shoulder malah kadang dia justru beranjak ke sini. Seharusnya kita baru entry berarti di area sini ya. Justru sebelum kita entry, dia malah ke sini Pak. Malah membentuk ke atas seperti ini. Nah, apakah ini sah? Apakah ini sah? Ini sah-sah saja, ya. Artinya terjadi perlawanan terhadap daripada pola head and shoulder itu sendiri. Nah, lalu kemudian untuk polanya sama, maka Bapak bisa menjadikan level daripada yang bahu kanan ini yang seharusnya sebagai level stop loss, Bapak ubah menjadi level entry. Ya, atau misalnya di kepala yang tadinya level stop loss bisa Bapak ubah sebagai level entry. Jadi sangat-sangat fleksibel. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat Bapak dan Ibu sedang melakukan transaksi, saya ingin pastikan jangan pernah berasumsi. Perhatikan saja bagaimana pola terbentuk. Maka di situ akan ketemu jawabannya. Mungkin itu jawabannya Pak Agus. Baik ya, luar biasa nih pertanyaannya Pak Agus nih. Baik, ada chat yang masuk nih. Yang saya lihat ada beberapa chat yang masuk. Sampai saya bacakan ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Agus juga nih mengenai NPP Pak Diki. Bagaimana NPP nanti? Non-farm payroll. Non-farm payroll. Oh, oke. Saya sambil baca di sini. Bagaimana non-farm payroll nanti? Kita lihat. Yang namanya non-farm payroll tentu itu adalah suatu informasi dari fundamental ya. Terkadang kita juga harus menyesuaikan walaupun secara formasi apakah head and shoulder terbentuk, tetapi ketika fundamental terjadi mungkin akan terjadi pembalikan arah
atau malah akan terjadi rebound ya, continuing trend. Tetapi yang pasti di dalam trading Bapak dan Ibu pastikan kita sangat fleksibel melihat setiap perubahan. Lalu kemudian kalau kembali secara khusus ya dengan pertanyaan tadi bahwa bagaimana NFP nanti malam, kita bisa lihat di average hourly earning-nya Bapak dan Ibu. Yang di forecast-kan di sini ternyata lebih rendah daripada nilai previous-nya. Ini bahaya Bapak dan Ibu. Apabila ternyata upah rata-rata dalam 1 jam ya di Amerika itu ternyata lebih rendah, ini maka akan kemungkinan emas akan ke atas. Ya tentu kita tinggal menunggu bagaimana actualnya nanti ya. Tetapi saya melihat kondisi daripada average hourly earning-nya ini cukup tanda kutip ya Bapak dan Ibu. Hati-hati saja di sana. Yang pasti disiplin dengan risk management kita. Baik ya, itu jawaban MVP ya. Kita bisa lihat nanti dari aktual data yang rilis di malam. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Haris Rendra. Ini menanyakan gold Pak Diki, sell atau buy katanya? Untuk jangka panjang memang sebaiknya buy ya. Bapak dan Ibu juga di sini kita bisa melihat dari time frame daily. Kalau kita melihat seperti ini berarti harga sedang sedang turun ya. Oke, ini harga sedang turun. Lalu kemudian kita lihat di sini. Harga naik seperti itu ya. Lalu kemudian turun lagi. Nah ini kira-kira ke depannya mau membentuk kemana nih Bapak dan Ibu? Oke. Sesuai dengan kaidah daripada suatu struktur, apabila emas ternyata ke bawah, ini harusnya strukturnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, nah harusnya begini. Artinya dia akan lebih rendah lagi. Setelah membentuk low, lalu kemudian meninggi, lalu lower high, lalu kemudian low yang lebih rendah lagi. Tetapi dengan adanya fundamental nanti, kita lihat posisinya Pak. Kalau ternyata pada saat fundamental NFP nanti dirilis dan ternyata dia menabrak ke sini Pak. Ya, ini oke, saya ganti warna dulu supaya bisa dibedakan ya. Ternyata hasil rilis NFP nanti malam, harga justru malah menabrak Pak. Menabrak jauh lebih tinggi dari sini. Nah ini lebih tinggi dari sini ya. Maka di sini merupakan sinyalemen akan terbentuk head and shoulder. Ini sebetulnya jauh lebih memudahkan kita Bapak dan Ibu pada saat pengambilan keputusan. Kita menjadi tahu kemana sebetulnya pergerakan harga berikutnya. Setelah ditabrak, sudah bisa dipastikan dia akan kembali turun karena dia wajib membentuk bahu kanan. Ya. Seperti itu. Lalu kemudian setelah itu dia naik lagi. Nah, pola ini adalah lower high, lalu kemudian ini malah membentuk higher high, ini pola yang menabrak struktur, maka ini tinggal kita tarik garis menjadi sebuah neckline. Oke, maka harga dia akan ke atas, lalu turun kembali ke neckline, disinilah kita melakukan entry, buy posisi. Jadi memang kalau melihat jarak jauh, kita lebih baik melakukan buy posisi ya Pak. Nah tinggal kita lihat nanti apakah non-farm payroll ternyata menjebol daripada lower high yang sebelumnya ini. Apabila itu jebol, maka terkonfirmasi dalam jangka waktu panjang akan ke atas. Namun ternyata apabila non-farm payroll semakin ke bawah, maka formasinya adalah formasi struktur murni ya daripada downtrend. Mungkin begitu jawabannya. Baik ya, itu jawaban dari Mr. Deki Pastobi mengenai gold ya, bagusnya beli atau jual gitu ya.
Oke, kemudian ada dari Pak Imam, ini mengenai head and shoulder juga, Pak Diki. Kalau di convert ke moving average itu EMA berapa? Head and shoulder di convert ke moving average, artinya maksudnya mungkin jika dipadukan mungkin ya dengan moving average. Ini sepertinya harus dicari ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan moving average yang sangat kecil sekali ya. Apakah di level 5 atau parameter 8 gitu ya. Karena kalau 5 dan 8 ini ada kemungkinan pergerakannya tidak jauh-jauh ya. Saya coba misalnya menggunakan yang 5 di sini. Moving average 5. Nah ini mungkin 5 bisa sedikit membantu ya Pak, untuk melihat apakah ini pergerakan harga akan turun atau naik. Kemudian Bapak gabungkan dengan yang parameter 6 dengan warna yang berbeda misalnya. Parameter 6 dengan menggunakan warna merah misalnya. Nah, di sini juga mungkin bisa membantu, oh ini terjadi perpotongan, berarti ini adalah sebagai bahu kirinya. Kemudian ada perpotongan lagi, ini akan membentuk kepada head. Nah, itu mungkin sedikit banyak bisa membantu. Yang pasti mungkin parameternya harus kecil ya. Namun demikian, sebaiknya saya menyarankan lebih baik Bapak dan Ibu untuk melihat struktur secara naked ya. Ini akan melatih kita untuk melihat bagaimana sebetulnya pola itu terbentuk. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah sangat kelihatan sekali oleh kita. Apakah ini head and shoulder atau bukan ya, semakin kelihatan ya. Seperti itu. Mungkin itu jawabannya ya Pak Teguh ya. Baik Pak Diki, kalau di convert atau digabungkan dengan moving average ya, memang bagusnya tanpa dikombinasi ya, karena konsep ini murni adalah pola ya, pola. Betul. Akhirnya ada Pak Yanto juga menanyakan tentang head and shoulder lagi nih, dikonfirmasi dengan indikator volume bisa? Sebetulnya bisa-bisa saja Pak. Jadi untuk mengetahui apakah volumenya itu sudah mencapai level yang jenuh atau volumenya ini mencapai level yang standar gitu, sesuai dengan kebiasaan. Jadi sah-sah saja Pak, jika Bapak dan Ibu mau menggabungkan dengan indikator yang biasa Bapak Ibu gunakan. Begitu Pak Teguh ya. Baik ya, saya rasa sudah terjawab semua pertanyaan ya sore hari ini. Terutama untuk para nasabah yang sudah bergabung di GK Invest, bisa mengikuti eksekutif kelas bersama Pak Diki. Ini karena salah satu pattern yang diandalkan ya dalam analisa teknikal, yaitu head and shoulder. Dan secara pribadi, saya pun juga masih menggunakan head and shoulder ya Pak Teguh ya. Sampai sekarang Pak Diki ya? Sampai sekarang, betul. Karena polanya itu sering terjadi. Betul. Dan ini memang membutuhkan praktis ya Bapak dan Ibu bagi kita semua untuk mengetahui apakah struktur ini masih normal berjalan atau memang sudah di luar jalur. Nah itu kita harus terbiasa ya dengan hal demikian. Baik Pak Diki, pertanyaan sudah tidak ada yang masuk lagi? Sudah tidak ada yang masuk. Baik Bapak dan Ibu, satu hal yang ingin saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu di kesempatan sore hari ini, bahwa trade is what you see, not what you think. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih buat para partisipan yang sudah bergabung. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Terima kasih, salam profit. Terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak.